Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Santriana selaku moderator di sini. Kami kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu pertumbuhan dan perkembangan anak usia prasekolah. Nah, slide selanjutnya ada nama-nama kelompok. Di sini ada anggota-anggota kelompok. Yang pertama ada Kasih Fadila, yang kedua ada Mansur Awali, yang ketiga ada Farul Umam, yang keempat ada Mutiara Kartika Putri, yang kelima ada saya sendiri Siska Sandriana, dan yang keenam ada Lola Arista, yang ketujuh ada Adi Ismail, yang kedelapan ada Putri Widiawati, yang kesembilan ada Putri Septia, yang kesepuluh ada Muhammad Fauzan. Selanjutnya Mbak. Baik, pengertian akan dibacakan oleh Mbak Mutiara. Silakan Mbak Mutiara. Baik, terima kasih Mbak Siska. Yang pertama, perkembangan adalah bertambahnya struktur dan fungsi tubuh menjadi lebih kompleks dan kemampuan gerak kasar, gerak halus, bicara, bahasa, serta sosialisasi dan kemandirian bagian mendasar dari perkembangan manusia. Proses aktif dan unik untuk setiap anak terjadi secara berkelanjutan berpengaruh pada kemampuan motorik, kognitif, dan bahasa. Perkembangan anak usia prasekolah merupakan perkembangan fisik dan kepribadian yang berkembang dengan pesat yang terjadi pada masa ini. Anak prasekolah yaitu anak umur di antara 3 sampai 6 tahun. Pertumbuhan sesuai dengan usia anak. Usia prasekolah merupakan periode yang optimal bagi anak untuk mulai menunjukkan minat dalam kesehatan. Anak mengalami perkembangan bahasa dan berinteraksi terhadap lingkungan sosial, mengeksplorasi pemisahan emosional, bergantian antara keras kepala dan keceriaan, antara eksplorasi berani dan ketergantungan. Tubuh anak usia prasekolah akan tumbuh 5 hingga 78 cm per tahun. Tinggi rata-rata anak usia 3 tahun 98,2 cm, anak usia 4 tahun 103,7 cm, anak usia 5 tahun rata-rata 118,5 cm. Pertambahan berat badan selama periode prasekolah sekitar 2,3 kg per tahun. BB anak usia 3 tahun rata-rata 14,5 kg. BB anak usia 5 tahun 18,6 kg. Tulang akan tumbuh sekitar 5 hingga 7,5 cm per tahun. Baik, selanjutnya yang B akan dibacakan oleh Mbak Lola Arista. Silakan Mbak Lola. Baik Mbak, terima kasih atas waktunya. B. Perkembangan motorik kasar sesuai dengan anak usia prasekolah. Motorik kasar adalah gerakan tubuh yang menggunakan otot-otot besar atau seluruh anggota tubuh yang dipengaruhi oleh kematangan anak itu sendiri. Perkembangan motorik beriringan dengan proses pertumbuhan secara genetis atau kematangan fisik anak. Contohnya, kemampuan duduk, menendang, berlari, naik turun tangga, dan sebagainya. Perkembangan keterampilan motorik kasar anak yang paling pesat pada saat usia prasekolah, sekolah dasar dan mampu menguasai keterampilan motorik kasar lebih baik pada periode ini daripada pada usia setelahnya dalam hidup mereka. Maka dari itu, kemampuan motorik kasar perlu dikembangkan sejak usia dini. Aktivitas yang dilakukan oleh anak melalui bermain bisa menjadi sarana belajar yang menyenangkan dan menjadi aktivitas fisik juga. Bermain pada anak dapat dilakukan dengan aktivitas fisik seperti olahraga, permainan, dan kegiatan rekreasi yang dapat mengembangkan motorik kasar pada anak usia dini. Baik, slide selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Kasih. Silakan Mbak Kasih.
Baik, izin melanjutkan penjelasan dari Mbak Lola. Selanjutnya perkembangan motorik halus sesuai dengan usia anak prasekolah. Sebelum itu, kemampuan motorik halus adalah kemampuan yang berhubungan dengan keterampilan fisik yang melibatkan otot kecil dan koordinasi mata dan tangan. Saraf motorik halus dapat dilatih dan dikembangkan dengan melalui kegiatan dan rangsangan yang kontinu secara rutin. Baik, bisa lanjut, Mbak. Perkembangan motorik halus memiliki implikasi penting bagi keterlibatan anak dalam seni rupa, seperti menggambar dan pengalaman menulis yang muncul. Menulis adalah proses kompleks yang membutuhkan pengembangan bahasa, informasi visual, pengetahuan huruf alfabet, pengetahuan kata dan konsep cetak untuk beberapa nama. Kontrol motorik untuk menghasilkan teks melalui menggambar, membuat tanda tangan, dan representasi simbol dalam huruf penting dalam mengkomunikasikan pesan. Bisa lanjut, Mbak. Adapun motorik halus anak prasekolah adalah sebagai berikut. Untuk usia 3 tahun, anak mampu mencoret kertas tanpa bantuan atau petunjuk. Anak dapat meletakkan 4 buah kubus satu persatu di atas kubus lain tanpa menjatuhkan ukuran kubus 2,5 sampai 5 cm. Anak mampu membuat garis lurus sepanjang sekurang-kurangnya 2,5 cm. Anak mampu menggambar meniru lingkaran, silang, dan lingkaran dengan wajah gambar. Bisa lanjut, Mbak. Untuk usia 4 tahun sendiri, yaitu anak bisa menggambar lingkaran, anak mampu meletakkan 8 buah kubus satu persatu di atas yang lain tanpa menjatuhkan kubus tersebut. Selanjutnya, anak mampu menunjukkan garis yang lebih panjang, anak mampu membuat gambar kotak, garis silang atau segitiga, anak dapat memasang sepatu tetapi tidak mampu mengikat talinya, dan yang terakhir, anak mampu menggunakan gunting untuk memotong garis, memotong gambar mengikuti garis. Bisa lanjut, Mbak. Untuk usia 5 tahun, yaitu anak mampu menunjukkan garis lebih panjang. Yang kedua, mampu membuat gambar seperti contoh, plus. Yang ketiga, menunjukkan segi 4, seperti warna merah, biru, kuning, dan hijau. Yang keempat, anak dapat melompat dengan satu kaki beberapa kali tanpa berpegangan sekitar 2-3 kali dengan satu kaki. Yang kelima, mampu menggambar orang sedikitnya 3 bagian tubuh. Yang keenam, mampu mengikat tali sepatu. Yang ketujuh, mampu mengatakan kalimat yang belum selesai. Contoh, jika kuda besar maka tikus kecil, jika api panas maka es dingin. Untuk usia 6 tahun sendiri, anak mampu melompat dengan satu kaki beberapa kali tanpa berpegangan. Yang kedua, mampu menggambar bentuk orang dengan sedikitnya 3 bagian tubuh. Yang ketiga, mampu menggambar seperti contoh persegi 4. Selanjutnya, slide D akan dibacakan oleh Mas Adi. Silakan, Mas. Baik, untuk yang D, perkembangan emosi sesuai dengan anak prasekolah. Yang A, anak usia prasekolah umur 3-4 tahun. Yang pertama ada mampu menggunakan kata-kata untuk menggambarkan perasaan. Contoh seperti misalkan menunjukkan ekspresi sedih, bahagia, marah, dan bersemangat. Selanjutnya ada poin kedua, yaitu mampu merasakan menyesal atau mengerti dia harus meminta maaf atau penyesalan seperti itu ketika dia telah melakukan kesalahannya. Selanjutnya ada yang ketiga, yaitu anak merasa murah hati dan menunjukkan bahwa dia memahami dalam hidup kita itu harus saling berbagi dengan orang lain, dan juga berharap dia berbagi sepanjang waktu. Kemudian yang B, perkembangan emosi anak usia prasekolah umur 4 sampai dengan 5 tahun. Yang pertama ada anak mampu menggunakan kata-kata untuk menggambarkan perasaan ekspresif gitu, seperti itu. Kemudian ada yang kedua, mampu menyembunyikan kebenaran tentang sesuatu. Jadi anak-anak itu sudah mulai bisa berbohong untuk menyembunyikan kesalahannya. Kemudian yang ketiga ada mampu lebih baik dalam mengelola emosi yang kuat.
seperti kemarahan dan kecewaan, serta memiliki sedikit amarah. Kemudian yang C ada perkembangan emosi anak usia prasekolah umur 5 tahun. Yang pertama, mampu menggunakan kata-kata untuk menggambarkan perasaan seperti rasa bersalah dan kecemburuan. Sama juga seperti yang tadi. Selanjutnya yang kedua, anak menjadi lebih sadar dan akan perasaannya terhadap orang lain, jadi lebih peduli. Kemudian anak mungkin baik kepada teman dan keluarga dan ingin lebih membantu, ada rasa ingin menolong, tolong-menolong. Kemudian yang ketiga, anak akan berusaha sungguh-sungguh untuk mengikuti aturan agar terhindar dari masalah. Jadi anak di sini lebih cari aman seperti itu bahasanya. Selanjutnya, Mbak. Kemudian yang E, perkembangan bicara dan bahasa sesuai dengan usia prasekolah. Pada periode akhir usia prasekolah ini, anak menggunakan kalimat yang terstruktur seperti orang dewasa umumnya. Anak usia 3 sampai 6 tahun mulai mengembangkan kemampuan untuk menghubungkan suara, suku kata, dan kata-kata saat berbicara, menurut Mansur 2019. Akuisisi bahasa memungkinkan anak usia prasekolah untuk mengekspresikan pikiran dan kreativitasnya. Periode ini, anak-anak biasanya menyelaraskan perkataan serta pikirannya seperti itu dalam berbahasa. Selanjutnya, Mbak. Anak usia 3 tahun menggunakan kalimat pendek yang hanya berisi informasi penting. Kosakata pada anak usia 3 tahun biasanya terdiri sekitar 900 kata, sementara untuk anak usia prasekolah dapat memoral 10 hingga 20 kata per hari. Dan pada usia 5 tahun biasa memiliki kosakata 2.100 kata, menurut Mansur 2019. Perkembangan sosialisasi sesuai dengan usia prasekolah. Maaf, ini bisa dilanjutkan. Baik, saya akan melanjutkan. Yang F ada perkembangan sosialisasi sesuai dengan usia prasekolah. Pada tahap prasekolah, lingkungan sosial anak semakin meluas dengan anak mulai memasuki taman kanak-kanak atau TK. Membentuk hubungan baik dan teman sebayanya merupakan satu dari tugas perkembangan sosial emosi usia TK. Anak yang memiliki kemampuan mengekspresikan emosinya dengan tepat akan mampu membangun hubungan yang baik dan teman sebayanya. Menurut teori perkembangan psikososial Erikson, anak mulai menunjukkan kekuatan dan kontrolnya akan dunia mulai permainan yang langsung dan interaksi. Slide selanjutnya, Mbak. Menurut teori perkembangan psikososial Erikson, anak mulai menunjukkan kekuatan dan kontrolnya akan dunia melalui permainan langsung dan interaksi sosial. Anak yang berhasil melewati tahapan ini akan merasa mampu dan kompeten dalam memimpin orang lain, sedangkan anak yang gagal akan merasakan perasaan bersalah, ragu-ragu, dan kurang inisiatif. Selanjutnya, Mbak. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Putri. Masalah kesehatan pada anak setiap tahapan usia atau prasekolah. Yang pertama adalah ada stunting, yaitu data global menunjukkan hasil hingga 151 juta anak di bawah usia 5 tahun mengalami stunting. Sedangkan di Asia Tenggara angkanya 13,9%. Sedangkan di Indonesia jumlah anak stunting mencapai 27,67%. Stimulasi dini dan deteksi dini tumbuh kembang merupakan salah satu upaya untuk mengoptimalkan tumbuh kembang anak. Serta peran orang tua terhadap perkembangan anak menunjukkan bahwa sebagian besar ibu mengenali bayinya cukup dini dan namun masih kurangnya untuk melakukan intervensi dini untuk mencegah kelainan tumbuh kembang anak. Kedua adalah masalah kesehatan, yaitu gangguan mental anak. Merupakan salah satu kondisi di mana perilaku dan emosional anak berbeda jauh dengan perilaku dan emosional anak-anak lainnya. Dengan umur dan latar belakang yang sama yang mampu menyebabkan penurunan interaksi dan hubungan sosial, prevalensi gangguan mental emosional pada anak prasekolah cukup tinggi.
Lalu kesimpulan, pertumbuhan dan perkembangan anak perlu dideteksi hambatannya sejak usia dini agar dapat segera diberi intervensi maupun stimulasi yang tepat sehingga anak siap untuk memasuki jenjang pendidikan selanjutnya, serta mampu menerima berbagai keterampilan, sikap maupun pengetahuan baru dan menjalani kehidupan yang optimal. Kegiatan pembelajaran pada anak usia dini berpusat pada perkembangan baik dari fisik, bahasa, kognitif sosial, motorik, dan keterampilan lainnya. Anak yang bertujuan agar anak siap untuk menjalani pendidikan selanjutnya, yaitu tahap pendidikan dasar. Saran, pemahaman mengenai karakteristik perkembangan anak usia prasekolah diperlukan guru dan orang tua yang dapat memahami anak secara mendalam mengenai faktor-faktor yang akan menghambat dan mendukung anak dalam pembelajaran, sehingga guru dan orang tua dapat mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan dalam membimbing perkembangan sesuai dengan rencana yang diharapkan. Berikut daftar pustaka, bisa dilihat. Sudah, Mbak Moderator. Baik, terima kasih Mbak Putri. Bisa kembali ke judulnya, Mbak. Baik, terima kasih atas waktunya teman-teman, dan sekian dari presentasi kami dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.